Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan dimudahkan rezekinya ya. Nah, sekarang ketemu lagi bersama saya di channel Toto Spacer. Kita hari ini akan membahas apa? Baik teman-teman, pernah nggak teman-teman merasa malas keluar rumah karena bakal ketemu orang, atau teman-teman merasa malas ngangkat telepon dari orang? Bukan hanya malas ngangkat teleponnya, bukan hanya malas ketemu dengan orangnya, akan tetapi kita sudah berpikiran bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan berperilaku nyebelin ke kita. Kita akan mengangkat telepon orang-orang yang akan nyusahin kita. Pernah gak kita merasakan seperti itu? Nah, ketika kita merasakan hal itu, mungkin kita berpikir bahwa udahlah, saya di rumah aja, nggak mau bertemu dengan orang, nggak mau ngangkat telepon dari orang, ya, karena itu malah akan jadi jengkel kita ke orang, jadi itu akan malah membuat kita berdosa gitu kan. Mending udahlah di rumah aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau komunikasi, dan nggak mau bertemu dengan orang-orang karena orang-orang pasti bakal berperilaku nyebelin ke kita. Nah teman-teman, salah seorang filosof pernah bilang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Dia pasti melakukan interaksi dengan orang, pasti melakukan komunikasi dengan orang. Tapi jangan lupa, manusia juga adalah makhluk yang nyebelin bagi orang lain. Apakah teman-teman termasuk nyebelin bagi orang lain? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, perilaku nyebelin yang seperti apa sih? Kadang yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, orang-orang itu merasa sebel kepada kita. Bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja sebenarnya. Misalnya ditanyain, kapan Anda lulus kuliah? Kapan Anda wisudanya? Atau kapan Anda menikah? Kapan Anda punya anak? Kok gendutan sih sekarang? Kok gantengan sih sekarang? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita merasa sebel ya kalau ditanya sama orang seperti itu. Perilaku-perilaku kecil lainnya juga, misalnya ketika kita sedang mengajak ngobrol kemudian main HP sendiri. Kemudian ketika kita ngasih senyum, ketika menyapa kemudian dia tak balas. Nah, kadang kita juga merasa sebel ketika tidak mendapatkan balasan dari orang seperti itu. Nah teman-teman, manusia kadang menyinggung bagi manusia yang lain. Kadang perilakunya menyakiti bagi manusia yang lain. Ini kenyataan teman-teman. Ada dimanapun, dan kita tidak bisa hindari itu. Ketika di tempat kerja, ya, ketika di kantor, ketika di kampus, dan dimanapun pasti kita menemukan orang-orang yang membuat kita menjadi sebel. Karena mungkin hanya di surga saja kita bisa terbebas dari orang-orang yang menyebalkan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman bahwa apakah perilaku menyebalkan dari orang lain kepada kita itu adalah karena kitanya, ya, atau karena memang perilaku orangnya? Nah, ini menjadi pertanyaan khusus buat teman-teman. Nah, kalau kita belajar tentang filosofi dikotomi kendali, perilaku orang kepada kita itu adalah di luar kendali kita. Ya, kita tidak bisa berharap semuanya orang yang ada di sekeliling kita itu untuk bersifat baik kepada kita. Kita tidak bisa, karena itu adalah kendalinya orang, bukan kendalinya kita. Akan tetapi apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu adalah sikap kita terhadap perilaku orang tadi. Nah, karena kita bisa menentukan dari sikap yang menyebalkan orang lain tadi, ya, kita bisa menentukan kita akan terganggu atau tidak. Kalau kita tidak merasa terganggu, maka kehidupan akan biasa-biasa saja. Kita akan tidak berpikir, ini sebel karena perilakunya seperti itu, males ketemu orang ini pasti nyusahin, males lah ini ngerepotin terus. Nah, jadi bagaimana respon kita kepada orang lain, itulah yang menentukan
kehidupan kita akan enjoy ataukah kita akan terpuruk atau kita akan malas ketemu orang. Nah, itu adalah kendali kita. Nah, karena itu teman-teman semua, perilaku orang kepada kita itu kan di luar kendali. Jadi biarkan mereka mau berperilaku apapun kepada kita, mau nyebelin kayak, mau nanyain pertanyaan-pertanyaan yang sensitif kayak, mau ngeledek kita kayak, nah itu terserah saja. Nah, ketika kita merasa tersinggung, ketika kita merasa sebel, ketika kita merasa tersakiti, ketika kita merasa males, nah itu karena kita mengizinkan perilaku dia itu untuk membuat kita malas. Bukan perilakunya yang malas, membuat kita malas, tapi diri kita lah yang mengizinkan itu membuat kita malas. Coba kalau kita berpikir bahwa ya udah biasa aja, dia itu kan ucapan dia, itu resiko dia lah. Mau bilang seperti itu, mau bilang mau nyebelin buat kita ya terserah lah. Tapi kita ya biasa-biasa aja, kita relax aja gitu kan. Nah, karena perilaku orang itu masuk ke dalam kategori indifferent, teman-teman. Indifferent itu sesuatu yang tidak berpengaruh kepada kita. Jadi mau ngelakuin apa aja nggak ada pengaruhnya gitu kan. Nah, kadang juga orang lain itu membuat sikap atau perilaku yang menjengkelkan kepada kita itu bukan karena perilakunya. Bahkan mereka tidak ngapa-ngapain pun kita itu ngerasa jengkel. Itu kan aneh ya. Misalnya adalah apa? Misalnya dia sudah kita bantu ya. Lalu kita mengharapkan ucapan terima kasih dari dia, tapi dia tidak bilang makasih, tidak apa, dia biasa aja. Nah, itu kan perilaku yang menjengkelkan kan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain loh. Padahal dia nggak membuat perilaku yang lain loh. Dia diam aja. Nah, kadang peristiwa itu juga dianggap menjengkelkan buat kita ya. Nah, salah satu filsuf mengajarkan kita bahwa kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan kita tidak dibalas. Contoh kita senyum sama orang, kalau dia nggak senyum balik, ya udah biasa aja gitu kan. Jangan kita mendramatisir itu semua, kita kesel segala macam, itu jangan. Kenapa kita nggak boleh kesel kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang atau dibuat sebel oleh orang? Nah, karena itu kan di luar kendali kita. Tapi yang ada di dalam kendali kita adalah selalu berperilaku yang baik kepada orang lain. Entah itu mau dibalas atau mau tidak, mau diucapkan terima kasih atau tidak, gitu kan. Nah, itu kan yang ada di dalam kendali kita. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik yang ada di dalam kendali kita, karena itu adalah sebuah anugerah yang kita miliki yang tidak semua orang akan mendapatkan hal itu. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi biarkan sesuatu yang berada di luar kendali kita itu terserah mereka, kita nggak usah ngurusin. Yang kita urusin adalah sesuatu yang berada di dalam kendali kita saja. Bagaimana respon kita dengan sesuatu yang menyebalkan, bagaimana respon kita ketika seseorang itu nggak memberikan ucapan terima kasih kepada kita. Yang paling terpenting adalah kita selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik kepada diri kita dan kepada orang lain. Nah, mungkin itu yang perlu kami hadirkan di sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Toto Spacer untuk kemajuan channel kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.